Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Salatiga dengan NPM 2208260105. Saya akan mempresentasikan mind mapping saya yang berjudul agorafobia. Jadi, agorafobia itu sendiri yaitu ketergantungan, depresi, dan ketergantungan alkohol yang mempersulit perjalanan. Dia mengganggu fungsi pekerjaan dan sosial, berlangsung sekurang-kurangnya 6 bulan, dan adanya gangguan panik. Untuk prevalensinya itu sekitar 2 hingga 6% dan terjadinya peristiwa traumatis. Untuk kriteria diagnosisnya, yang pertama itu ada kriteria DSM-5. Yang pertama itu ada ketakutan atau kecemasan yang nyata tentang 2 atau lebih dari 5 situasi berikut, yaitu menggunakan transportasi umum, misalnya seperti mobil, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Yang kedua ada berada di ruang terbuka, misalnya seperti tempat parkir, pasar, dan jembatan. Dan yang ketiga ada di tempat tertutup, misalnya toko, teater, dan bioskop. Yang keempat ada berdiri dalam antrean atau berada dalam keramaian. Dan yang kelima ada berada di luar rumah sendirian. Dan untuk yang B, itu individu takut atau menghindari situasi ini karena pemikiran bahwa melarikan diri mungkin sulit atau bantuan mungkin tidak tersedia. Jika terjadi gejala seperti panik atau gejala memalukan lainnya, misalnya takut jatuh pada orang tua atau takut inkontinensia. Yang C, ada situasi agorafobia, selalu menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Dan yang D, itu situasi agorafobia dihindari secara aktif, membutuhkan kehadiran pendamping atau dialami dengan ketakutan atau kecemasan yang intens. Yang E, ketakutan atau kecemasan tidak sebanding dengan bahaya aktual yang ditimbulkan oleh situasi agorafobia dan konteks sosiokultural. Dan yang F, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran terus-menerus biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Yang G, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran menyebabkan penderitaan yang signifikan secara klinis atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau fungsi penting lainnya. Yang H, jika terdapat kondisi medis lain seperti penyakit radang usus, penyakit Parkinson, ketakutan, kecemasan, atau penghindaran tampak jelas berlebihan. Sedangkan menurut kriteria diagnosis PPDGJ 3, yaitu semua kriteria di bawah ini harus dipenuhi untuk diagnosis pasti. Yang A, gejala psikologis perilaku atau otonomi yang timbul harus merupakan manifestasi primer dari ansietasnya dan bukan sekunder dan dari gejala-gejala lain seperti misalnya waham atau pikiran obsesif. Yang B, ansietas yang timbul harus terbatas pada terutama terjadi dalam hubungan dengan setidaknya 2 atau dari situasi berikut seperti banyak orang atau keramaian, tempat umum, bepergian keluar rumah, dan bepergian sendiri. Dan yang C itu menghindari situasi fobik harus atau sudah merupakan gejala yang menonjol, yaitu seperti penderita menjadi housebound. Kemudian untuk diagnosis bandingnya yaitu pertama ada dependent personality disorder, ada major depressive disorder, ada schizophrenia, ada paranoid personality disorder, dan ada avoidance personality disorder. Untuk tata laksananya sendiri, yaitu yang pertama ada farmakologi, itu ada benzodiazepin, dan yang kedua ada antidepresan, yaitu SSRI, TCA, dan tetralysik drugs. Dan untuk psikiatri, itu ada psikoterapi suportif, ada insight-oriented psikoterapi, ada behavior terapi, ada kognitif terapi, dan virtual terapi. Baik, sekian ini referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.